Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta serial Andani dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari suatu apapun. Di keesokan harinya pertemuan Pancayat pun berlangsung. Lalu Pancayat pun berkata, apa yang harus dilakukan dalam kasus ini? Bagaimana Narayan bisa menghidupi dirinya dan keluarganya sekarang? Setelah itu Anandi, Kalyani, Bairon, dan Si pun telah tiba. Lalu Anandi pun berkata, rapat pun dimulai sekarang. Setelah itu keluarga Narayan pun ikut bicara. Keadilan tidak akan diberikan kepadaku hanya dengan menangkap pelakunya. Sekarang kami tidak memiliki apapun untuk merawat diri kami. Lalu di saat itu juga Anandi menjawab pertanyaan mereka. Aku mengerti situasimu sangat sulit. Kami akan melakukan apapun demi keadilan. Dengan menangkap pelakunya, kita dapat memberikan contoh kepada orang, sehingga kejadian ini tidak akan terulang lagi. Kita memiliki masalah karena tidak ada orang yang menjadi saksi mata di kejadian itu. Di saat itu juga Jagdish pun datang. Lalu Jagdish pun menjawab, aku yang melakukan semuanya. Aku sangat lapar saat itu, sehingga aku melakukan hal ini. Aku tidak pernah bermaksud untuk melakukan hal seperti itu. Setelah Jagdish berkata, Jagdish pun menerima kesalahannya dan meminta maaf kepada semua orang. Semua pun merasakan sangat marah terhadap dirinya. Lalu warga desa pun hendak memukuli Jagdish. Anandi dan Sip menghentikan mereka dan meminta untuk menghormati keputusannya. Lalu Anandi pun berbicara dengan anggota Pancayat lain untuk mengambil keputusan tentang Jagdish. Jagdish tidak akan meninggalkan Jaitsar. Dia akan mengurus Pak Narayan sampai ia keluar dari rumah sakit, kata Anandi. Lalu Anandi pun mengakhiri pertemuan itu. Di adegan lainnya, di rumah Kalyani, dan Bairon membahas sesuatu tentang Jagdish. Aku sangat prihatin dengan kejadian baru-baru ini yang menimpa Jagdish. Apakah Jagdish kembali menjadi seorang yang buruk? Dia tidak boleh merusak kebahagiaan dan kesejahteraan Anandi, kata Kalyani. Di saat itu juga Anandi pun duduk. Dia merasa khawatir tentang kejadian di Pancayat. Kalyani pun melihat Anandi merasa khawatir. Lalu Kalyani pun menghampiri Anandi. Apa yang ada dalam pikiranmu? Kata Kalyani. Lalu Anandi pun menjawab, setiap kali aku melihat Jagdish, aku selalu mengingat penghinaan kepada keluarga dan kesedihan yang disebabkan pada setiap anggota keluarga. Aku sama sekali tidak bisa memaafkannya, meskipun aku tahu dia mempunyai hak pada keluarga ini. Lalu Kalyani pun menjawab, Jagdish memang lahir dari keluarga ini, namun dia tidak menyadari pentingnya mendapatkan hak untuk menjadi anggota keluarga. Jadi aku tidak pernah bisa merasa kasihan kepadanya. Aku harus menghukum Jagdish dan tidak mengampuninya lagi. Lalu di sisi lainnya, Sif dan Menu sedang membahas tentang penghakiman Anandi di Pancayat. Lalu Menu pun berkata, keputusan Anandi salah, seharusnya dia mengusir Jagdish dari desa ini. Anandi harus mengambil keputusan secara profesional, tidak membawa masalah pribadi dalam permasalahan itu, kata Sif. Mendengar perkataan Sif, Menu lalu menjawab lagi, aku merasa Anandi hanya ingin melihat Jagdish setiap waktu. Di saat itu pula Sip pun menyangkal perkataan Menu. Lalu di adegan lainnya, di rumah Narayan, Jagdish sudah lelah bekerja. Jagdish pun meminta dibuatkan teh oleh istri Narayan. Istri Narayan membawa Jagdish ke halaman belakang. Lalu Narayan pun berkata, jangan masuk melalui pintu utama, jangan mengganggu kami. Istri Narayan juga melarang anaknya untuk mendekati Jagdish. Lalu setelah itu istri Narayan pun pergi.
Jagdish pun melihat kondisi ruangan yang tidak bersih dan sangat kotor. Lalu Jagdish pun sambil berpikir dan berkata, bagaimana aku akan melakukan semua ini? Lalu Jagdish pun mencoba untuk menenangkan dirinya dan berkata, tapi aku beruntung. Aku sudah menemukan tempat tinggal sampai aku bisa membalas dendam pada Anandi. Lalu di adegan lainnya, Anandi dan Shiv pun duduk di halaman belakang. Aku tidak bermasalah dengan keputusanmu, kata Shiv. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, kata Anandi. Ada apa? Kata Shiv. Orang yang menjelek-jelekanmu di depan Bibi Urmi adalah nenek. Semua itu adalah alasan dia untuk melakukannya, kata Anandi. Lalu Shiv pun terkejut mendengar perkataan Anandi seperti itu. Shiv pun ingat kejadian saat Kalyani menyuruhnya menikah dengan Anandi. Lalu Shiv pun tersenyum. Anandi pun merasa terkejut melihatnya. Aku tidak merasa buruk karena nenek melakukan semua itu dengan niatnya yang baik, kata Shiv. Lalu Anandi pun menjawab, tapi itu adalah penipuan. Nenek membuat kau gagal menikah dengan wanita itu. Lebih baik aku kehilangan lamaran itu karena aku sekarang mendapat yang lebih baik sebagai penggantinya, kata Shiv. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, notifikasinya, dan like komennya ya guys, agar Anda tidak tertinggal cerita-cerita baru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.